Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat beraktivitas untuk Bapak Ibu dosen serta pengguna Sepada UNS semuanya. Pada seri ke-1 ini kita akan membahas tentang Sepada, yaitu yang pertama adalah bagaimana sih alur dan struktur e-learning Sepada UNS itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana step-step atau langkah-langkah pembuatan KOS di Sepada UNS. Kemudian yang ketiga adalah mengenal istilah-istilah yang ada di Sepada UNS. Oke, Bapak Ibu, kita tidak usah berpanjang lebar lagi. Mari kita mulai membahas satu persatu. Oke, ini adalah struktur dari kalau kita akan menggunakan Sepada di UNS. Nah, di sini contohnya adalah KOS-nya itu adalah aplikasi komputer. Ya, di sini adalah nama KOS-nya adalah aplikasi komputer, bahwa di dalam Sepada itu adalah KOS itu tidak hanya diampu oleh satu dosen saja. Jadi dosen itu bisa berpasangan dengan dosen lain atau istilahnya adalah team teaching. Ya, jadi KOS ini tidak harus mandiri satu dosen. Satu dosen juga boleh, tetapi bisa bergandengan atau bersama dosen yang lain. Nah, di sini saya contohkan adalah mata kuliahnya adalah aplikasi komputer. Kemudian mata kuliah aplikasi komputer ini diampu oleh 3 dosen. Contohnya misalkan saya sendiri, kemudian sama Pak Sakroni, kemudian sama Pak Wahyu. Dan ini statusnya adalah sebagai KOS kreator. Nah, kemudian di dalam KOS itu ada resources sama activity. Nah, resources itu adalah sumber belajarnya. Nah, sumber belajar itu bisa berupa PPT, doc, gambar, video, atau yang lain-lainnya. Kemudian kalau activity itu adalah contohnya adalah assignment, forum, quiz, dan lain-lain. Nah, kemudian di dalam KOS itu kita bisa menggunakan beberapa fungsi, itu digunakan bisa di beberapa prodi. Contoh di sini adalah aplikasi komputer, itu kebetulan contoh saja, ini adalah saya misalkan mengajar di prodi akuntansi, kemudian bisa mengajar di prodi manajemen, kemudian bisa mengajar di prodi matematika. Maka dengan satu KOS, maka kita bisa membuat satu KOS itu untuk tiga prodi. Nah, kemudian di dalam prodi itu nanti bisa jadi contoh di sini misalkan di prodi akuntansi saya misalkan mengajar di akuntansi A, kemudian di akuntansi B. Demikian juga untuk yang manajemen. Manajemen itu misalkan ada manajemen A, manajemen B. Kemudian untuk yang matematika itu adalah matematika A dan matematika B. Nah, jadi kita bisa mengajar di beberapa prodi dengan satu KOS. Tetapi dari kebijakan itu bahwa kita hanya menggunakan di dalam satu prodi saja. Nah, di dalam satu prodi saja itu nanti kita ada beberapa kelas, misalkan yaitu kelas A, kemudian kelas B. Nah, kemudian kelas A, kelas B, suatu saat kita juga akan mengajar itu dari kelompok kelas A, itu nanti kita bagi menjadi kelompok-kelompok kecil lagi, misalkan AK1, AK2, AK3, AK4. Nah, kemudian istilah-istilah yang ada di sini adalah nama yang di atas itu adalah nama pengampunya, itu adalah namanya adalah KOS kreator. Sedangkan bahan ajarnya, entah itu PPT, doc, gambar, dan sebagainya, itu namanya adalah resources. Kemudian assignment, forum, quiz, dan sebagainya, itu adalah namanya adalah activity. Nah, kemudian model kelompok kelas yang bisa kita gunakan di dalam KOS di Sepada. Nah, contoh di sini adalah nama KOS-nya tadi adalah aplikasi komputer atau komputer dasar. Kemudian di sini saya mencontohkan hanya ada di prodi akuntansi saja, di mana dalam prodi akuntansi itu ada kelas A dan kelas B. Nah, contohnya di sini adalah kelas A, itu adalah contohnya 45 mahasiswa. Kemudian kelas B itu juga 45. Nah, karena namanya adalah kelas A dan kelas B, maka itu adalah namanya adalah grup. Jadi nanti istilah yang ada di Sepada nanti kita akan membuat grup, yaitu grup kelas A, kemudian grup kelas B. Nah, kemudian dari grup-grup ini,
Itu misalkan grup A itu kita kelompokkan lagi menjadi kelompok A1, A2, A3, masing-masing 15, 15, 15. Maka ini juga dinamakan namanya adalah grup. Nah, mungkin di kelas A dan kelas B itu masih dalam satu prodi, suatu saat kita hanya membutuhkan instruksi kepada satu grup saja, maka antara grup A dan grup B itu kita gabung, namanya adalah grouping. Nah, jadi grouping itu adalah kumpulan dari beberapa grup. Oke, kita selanjutnya adalah bagaimana sih prosesnya nanti dari mahasiswa itu masuk ke dalam kos yang kita buat, kemudian mengakses kos yang ada di dalamnya, kemudian kita memberikan hak akses apa saja yang diperbolehkan oleh mahasiswa. Nah, jadi prosesnya seperti ini. Jadi langkah yang pertama adalah prosesnya itu adalah namanya adalah enrollment. Ya, enrollment. Jadi enrollment itu adalah proses masuk dari luar ke dalam. Nah, enrollment itu ada dua, yaitu yang pertama adalah self-enrollment, kemudian yang kedua adalah manual enrollment. Nah, self-enrollment itu adalah yang bersangkutan itu masuk dengan sendirinya. Umumnya nanti kita beri kunci. Jadi mahasiswa itu masuk, kita beri kunci, maka mahasiswa itu masuk dengan sendirinya. Kemudian yang kedua adalah manual. Jadi manual itu adalah kita memasukkan. Jadi misalkan mahasiswa mau masuk, kita yang memasukkan. Gitu. Jadi ada dua enrollment method, yaitu self enrollment, kemudian yang kedua adalah manual enrollment. Nah, penggunaannya bagaimana? Nah, penggunaannya umumnya adalah self enrollment itu adalah digunakan untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa itu masuk dengan sendirinya. Jadi mahasiswa masuk dengan sendirinya karena mahasiswa akan banyak, sehingga supaya dosen tidak kerepotan, maka mahasiswa suruh masuk sendiri. Kemudian kalau manual enrollment itu adalah kita yang memasukkan. Contohnya adalah umumnya digunakan untuk kita memasukkan pengampu yang lainnya atau dosen yang lainnya atau tim teachingnya. Gitu. Nah, di sini contoh. Nah, di sini adalah kita di dalam kos itu ada dua kelas. Misalkan ada kelas A dan kelas B. Nah, dalam penamaan kelas itu tidak ada standarnya. Tetapi saya sendiri umumnya adalah menggunakan yang pertama itu adalah ada nama semesternya. Kemudian yang kedua adalah nama kelasnya. Nah, kenapa seperti itu? Supaya bahwa kos itu bisa dipakai selamanya. Contoh, ini yang di bawah ini adalah kelasnya adalah 2019A. Itu artinya bahwa mata kuliah itu kemarin diakses oleh mahasiswa angkatan 2019 untuk kelas A. Kemudian di bawahnya ada 2020A, itu adalah diakses untuk kelompok mahasiswa angkatan 2020. Nah, untuk yang di atas ini itu ternyata tahun 2021 itu ada dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Maka namanya saya kasih nama yaitu kelas 2021A dan 2021B. Nah, itu umumnya nanti berkaitan dengan yang namanya adalah grup. Nah, enrollment itu nanti bisa langsung masuk ke kelas utama. Jadi misalkan di sini ada kelasnya 2021A, 2021B. Nah, itu bisa langsung masuk ke utamanya. Tetapi ada juga yang bisa langsung masuk ke kelompoknya. Jadi masuk ke 2021A ataupun 2021B. Umumnya saya sendiri adalah menggunakan enrollment itu masuk ke grup. Ya, jadi nanti mahasiswa yang 2000 kelas A itu kita kasih kunci sendiri untuk masuk di kelas A. Kemudian untuk kelas B itu kita kasih kunci sendiri supaya bisa masuk ke kelas B, sehingga dosen tidak usah memilah-milahkan mahasiswanya. Jadi saya sendiri lebih condong menggunakan yaitu enrollment yang masuk ke grup atau yang masuk di dalam ini, bukan kunci yang di luar tapi yang ada di dalam. Nah, itu adalah enrollment. Jadi enrollment itu adalah kunci untuk proses masuk ke dalam kos. Nah, setelah mahasiswa bisa masuk ke dalam kos, maka dia akan bisa mengakses apa saja yang ada di dalam kos tersebut. Entah itu resource-nya ataukah activity-nya. Jadi apapun yang diletakkan di situ bisa diakses oleh mahasiswa selama dia sudah bisa masuk. Nah, tetapi dosen kadang tidak memperbolehkan semuanya itu bisa diakses. Supaya apa? Supaya nanti alurnya itu lebih jelas. Nah, untuk mengatur tampilan atau hak akses kepada mahasiswa yang sudah masuk, nah jadi ini adalah membatasi adalah mahasiswa yang sudah masuk.
Kalau enrollment tadi adalah membatasi atau kunci mahasiswa luar itu masuk ke dalam kos. Nah, setelah masuk ke dalam kos, maka kita atur atau kita batasi. Nah, untuk membatasi tersebut namanya adalah restrict. Ya, restrict itu ada beberapa, yaitu contohnya adalah restrict itu adalah completion. Nah, completion itu adalah jika sudah selesai. Contoh, misalkan mahasiswa itu bisa mengakses materi kedua jika sudah selesai mengakses materi satu. Maka ini adalah completion. Jadi completion itu adalah prasyarat jika sudah komplit. Atau juga restrict date. Date itu adalah berdasarkan tanggal. Contoh, misalkan mahasiswa bisa mengakses materi bab 2 itu pada tanggal misalkan 10 November 2022 begitu. Tapi seperti ini saya jarang sekali menggunakan date karena tidak fleksibel karena harus terbatas pada waktu. Apalagi nanti kita kalau menggunakan MOOC maka date itu sebaiknya tidak digunakan. Kemudian restrictnya pakai grade. Nah, grade itu seperti apa? Grade itu adalah seperti syarat nilai. Contoh, misalkan adalah mahasiswa bisa mengakses ujian yang kedua dengan catatan harus sudah selesai mengerjakan ujian yang pertama, minimal nilainya adalah 7. Nah, jadi mahasiswa yang nilainya 7 itu baru bisa mengerjakan ujian yang kedua. Kalau belum nilainya lebih dari 7, maka dia tidak bisa mengerjakan ujian yang kedua. Itu adalah restrict grade. Kemudian grup. Nah, grup tadi bahwa di sini kelasnya tadi adalah 2021A, kemudian 2021B. Nah, dari kelas 2021A, kemudian grupnya 2021B, kita bisa membuat grouping. Nah, grouping itu adalah gabungan dari grup. Maka namanya adalah grouping 2021. Di mana grouping 2021 isinya adalah grup 2021A dan grup 2021B. Nah, di sini ada restrict group. Nah, restrict group itu contohnya adalah kita akan memberikan ujian itu hanya khusus untuk kelas 2021A. Maka nanti grupnya kita kasih grup 2021A. Yang 2021B dia tidak bisa mengakses. Kemudian kita bisa memberikan grupnya itu misalkan untuk 2021B, maka yang bisa mengakses adalah 2021B, yang 2021A tidak bisa mengakses. Nah, sekarang bagaimana kalau saya pengen ujian itu bisa diakses oleh mahasiswa grup atau kelompok 2021 atau 2021B. Jadi kelas 2021A dan B itu bisa mengakses. Maka grupnya nanti kita grup 2021A or. Nah, or itu atau grup 2021B. Jadi nanti restrict group itu bisa bervariasi, bisa satu grup, bisa dua grup dan sebagainya. Itu adalah grup. Nah, kemudian bawahnya adalah grouping. Nah, grouping itu bahwa tadi grouping itu adalah gabungan dari beberapa grup. Contoh tadi adalah kelas 2021A, kemudian grup kelas 2021B, maka kita grouping namanya adalah 2021. Nah, maka nanti grouping ini itu adalah kita memanggilnya adalah yang 2021. Contoh misalkan daripada saya tadi mengeset ujian untuk kelas A dan kelas B, maka saya tidak ngeset grup, tapi mengeset grouping. Nah, groupingnya nanti diisi 2021, di mana bahwa grouping 2021 itu isinya adalah grup A dan grup B. Gitu. Nah, nanti masalah implementasinya nanti akan kita bahas lebih lanjut ke depannya pada seri-seri berikutnya. Jadi, restrict ini adalah fungsinya adalah untuk membatasi hak akses ataupun tampilan. Ya, jadi completion itu adalah jika prasyarat yang sudah dilakukan, kalau date itu adalah sesuai tanggal tertentu, kalau grade itu berdasarkan nilai tertentu, kalau group itu berdasarkan kelompok tertentu, grouping itu berdasarkan grouping, ya, grouping itu adalah gabungan dari beberapa grup. Nah, kemudian yang terakhir adalah user profile. Nah, user profile itu hanya khusus untuk orang-orang tertentu saja. Contoh misalkan ujian itu ternyata 90% lulus. Nah, kemudian ada 2 mahasiswa yang tidak lulus. Maka kita akan membuat ujian itu kepada siapa? Kepada restrictnya pakai user profile. Jadi user profile nanti kita bisa langsung menunjukkan ke orangnya.
Jadi ujian itu hanya bisa diakses oleh orang yang sudah dimasukkan. Gitu. Nah, itu adalah kira-kira gambaran proses dari alur bagaimana mahasiswa itu masuk ke dalam kos, kemudian mengakses kos yang ada di dalamnya, entah itu activity atau resources. Kemudian yang berikutnya adalah mahasiswa itu dibatasi tampilan atau hak aksesnya, yaitu dengan restrict. Nah, kemudian tadi bahwa mahasiswa tadi, kita tadi bahwa sebelum masuk ke kelas atau ke kos itu dia harus melalui enrollment ya. Enrollment tadi sudah saya jelaskan bahwa yaitu ada dua, yaitu self dan manual. Self dan manual itu semua berlaku untuk siapa saja. Bisa untuk dosen, bisa untuk mahasiswa. Termasuk juga dengan manual. Manual itu juga bisa untuk mahasiswa, juga bisa untuk dosen. Nah, ini adalah gambaran enrollment-nya. Nah, enrollment-nya itu adalah kalau manual itu biasanya digunakan untuk teacher atau course creator karena sebagai umumnya untuk tim teaching. Nah, kemudian kalau self enrollment itu adalah untuk student. Nah, itu ya. Jadi itu adalah prosesnya baik manual atau self itu dua-duanya bisa. Bisa untuk course creator, teacher, student. Self pun juga bisa untuk course creator, teacher ataupun student. Tetapi umumnya untuk manual itu adalah untuk course creator atau teacher, kemudian untuk yang self itu adalah untuk student. Nah, kalau sudah bisa masuk, maka nanti bisa masuk ke dalam grup atau induknya tadi. Nah, kalau sudah bisa masuk, maka dia bisa mengakses resources, kemudian sama activity. Nah, guest itu juga ada. Ya, guest itu juga ada bisa mengakses ke dalamnya, tetapi guest itu tidak bisa mengakses activity. Dia bisa mengakses resource-nya, tapi tidak bisa mengakses activity-nya. Nah, umumnya supaya Bapak Ibu tidak bingung, maka nanti guest itu kita matikan saja supaya tidak bingung ya. Jadi nanti guest itu kita matikan. Nah, kemudian step by step-nya bagaimana dalam pembuatan kos itu? Nah, yang pertama adalah apakah kos itu untuk berkelanjutan? Artinya bahwa Bapak Ibu membuat kos itu bisa digunakan untuk hari ini, tahun depan, tahun berikutnya atau istilahnya lama atau jangka panjang gitu. Nah, kalau jawabannya ya, maka mau tidak mau silakan Bapak Ibu membuat grup. Itu langkah yang pertama. Jadi setelah membuat kos, yang pertama adalah kos itu akan dipakai untuk selamanya enggak? Untuk tahun-tahun berikutnya enggak? Gitu. Kalau iya, maka langkah pertama adalah Bapak Ibu harus membuat grup. Dan grupnya itu ada dua, bisa separate ataupun visible. Nah, kalau separate itu artinya adalah jika contoh misalnya kelas itu ada dua kelas A dan B, maka kalau separate grup itu adalah antara kelas A dan kelas B itu betul-betul terpisah, tidak bisa saling melihat. Jadi apa yang ada di A itu si B tidak tahu. Apa yang berlaku di B maka kelas A itu tidak tahu. Itu adalah separate. Tetapi kalau visible itu adalah antara kelompok kelas A dan kelas B itu terpisah, tetapi bisa saling melihat. Ya, bisa saling melihat. Tetapi tidak bisa melakukan aktiviti di kelas sebelahnya. Contoh, misalkan kelas A itu ada ujian. Maka kelas B itu tahu bahwa kelas A itu ada ujian. Itu tahu. Tetapi tadi kelas A ada ujian, kelas B itu tahu kalau kelas A ada ujian. Tetapi kelas B tidak bisa ikut ujian di kelas A. Jadi dia bisa melihat, tetapi dia tidak bisa melakukan. Tetapi kalau separate, A itu ada ujian, maka B itu tidak tahu. A itu ada ujian atau tidak, dia tidak tahu. Ya, begitu. Nah, itu yang pertama adalah apakah kos itu untuk berkelanjutan? Ya. Kalau iya, maka nanti langkah pertama adalah buat grup. Nah, nanti untuk praktikum atau praktek berikutnya kita membuat kosnya itu adalah membuat grup bahwa kelas itu akan dipakai untuk berkelanjutan. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, itu apakah kos itu diakses bebas untuk umum? Artinya orang luar itu boleh mengakses gitu ya. Nah, umumnya tidak. Umumnya tidak. Nah, maka jika tidak, maka nanti kita harus mengeset enrollment method. Nah, gitu. Jadi yang pertama tadi jika kita berkelanjutan, maka buat grup. Kemudian yang kedua, jika itu tidak boleh untuk umum, maka kita harus mengeset yang namanya enrollment method. Nah, enrollment method itu bisa self, bisa manual. Nah, terus langkah berikutnya adalah jika tidak umum, dalam artian langkah kedua itu iya, jika langkah kedua itu tidak,
harus menggunakan enrollment method. Kemudian jika untuk umum, apakah dia itu pada saat masuk, dia itu langsung ke grup atau tidak. Nah, gitu. Kalau langsung ke grup, nah, jadi dia masuk itu langsung ke grup. Maka nanti yang pertama adalah set grupnya itu adalah separate atau visible, itu pasti di awal. Itu dan ngesetnya di awal saja. Ya, Bapak Ibu ya, nanti ngesetnya hanya satu kali aja di awal. Kemudian pada self enrollment itu gunakan use group enrollment key-nya itu dicentang yes. Ya, jadi nanti pada self enrollment pada use group enrollment key itu silakan beri yes. Kemudian enrollment key-nya itu jangan diberikan kepada mahasiswa karena ini adalah kelas induk. Ya, jadi kunci kelas induk jangan diberikan ke mahasiswa. Kemudian langkah berikutnya adalah buat grup. Gitu. Kemudian yang keempat, stepnya adalah apakah ritme pembelajaran itu bebas? Misalkan begini, mahasiswa apakah bisa membaca langsung bab 1, bab 2, langsung bab ke-7, baru ke-5, baru ke-3. Istilahnya dia acak, bisa lompat-lompat. Boleh enggak? Nah, gitu. Kalau tidak boleh, ya kalau tidak boleh, maka harus diatur. Nah, jadi apakah ritme pembelajaran bebas? Ya. Nah, kalau iya, oh ini berarti kalau tidak itu tidak usah dikasih restrict. Jadi kalau dia bebas mau kemana-mana itu silahkan tidak usah dikasih restrict. Tapi kalau dia itu tidak diperbolehkan harus melalui alur-alur yang sudah ditentukan, maka di sini adalah atur restrict-nya. Nah kemudian yang kelima adalah apakah mahasiswa itu di dalam setiap mengakses resource ataukah activity itu akan dicatat oleh komputer. Nah, dicatat oleh komputer atau mahasiswa sendiri yang mencatat. Nah, jika memang kalau itu mahasiswa mengakses resource ataupun activity dicatat otomatis oleh komputer, maka pada completion-nya itu silahkan atur iya. Ya, di completion-nya atur iya. Nah, resource atau sumber belajar itu hampir semuanya bisa di set completion kecuali yaitu apa? Label. Kalau label tidak bisa dikasih completion. Untuk semuanya bisa. Nah, kemudian untuk yang activity, semua activity itu bisa dikasih completion. Jadi completion itu nanti misalkan kita akan mengeset completionnya tentang resource. Misalkan materi bab 1. Nah, bab 1 itu mahasiswa itu pada saat membaca materi 1 itu komputer akan mencatat tidak. Ya, kalau iya berarti nanti silakan diaktifkan completionnya. Kemudian mahasiswa sudah melakukan forum atau diskusi. Nah, kalau dia pengen dicatat bahwa oh si mahasiswa ini sudah melakukan kegiatan di forum supaya dicatat, maka di forum itu completion-nya harus diaktifkan. Kemudian kalau ujian apakah mahasiswa sudah melakukan atau tidak? Kalau sudah, apakah dicatat? Kalau iya, maka pada ujian tersebut maka completion-nya adalah silahkan diaktifkan. Nah, itu adalah step-step yang akan kita lakukan. Nah, tanda-tanda merah jawaban yang tanda merah ini adalah yang akan kita praktekkan berikutnya. Oke, sekarang kita mencoba langsung ke Sepada. Oke. Persiapannya adalah yang pertama adalah di awal kita akan membuat sebuah course atau sebuah mata kuliah di mana mata kuliah tadi yang pertama adalah bisa untuk berkelanjutan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu nanti bahwa kelas itu ada grupnya. Kemudian mahasiswa masuk itu langsung menuju ke grupnya. Gitu. Nah, persiapannya adalah siapkan cover course-nya. Jadi cover course itu adalah seperti logo atau gambar yang menggambarkan mata kuliah tersebut. Kemudian siapkan summary course-nya, ringkasan materinya, kemudian siapkan resources dan activity. Nah, ini cover dan summary itu akan muncul di bagian depan. Jadi mahasiswa sebelum masukkan enrollment, maka dia bisa melihat covernya seperti apa, kemudian summary-nya seperti apa. Nah, kalau mahasiswa luar misalkan tertarik, maka kalau dia masuk, baru kita masukkan enrollment key-nya. Oke, yang pertama adalah siapkan cover, summary key, sama siapkan bahan ajar, kemudian aktivitasnya. Oke, kemudian yang
langkah selanjutnya adalah setelah persiapan sudah selesai, maka selanjutnya adalah kita akan membuat course-nya. Nah, course yang pertama adalah login pakai login pakai SSO, kemudian menuju ke fakultas, prodi, kemudian semester gasal genap, kemudian semester berapa, kemudian geser yang paling bawah, add new course. Oke, kita akan langsung mencobanya. Oke. Nah, jadi yang pertama itu adalah Oke, di sini saya akan logout dulu sebagai course creator. Nah, langkah pertama adalah tadi kita login SSO. Nah, silakan masukkan usernya SSO. Nah, ini. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa di awal itu adalah silakan ke site home. Nah, ke site home, kemudian menuju ke fakultasnya. Saya contohnya di sini adalah FEB, misalkan ya, FEB. Setelah menuju ke fakultas, kemudian menuju ke prodinya. Ya, contohnya misalkan di prodi sarjana, klik. Jangan sampai kalau hijau ini masih ada, tetap diklik. Nah, kemudian dari prodi sarjana kita mau milih yang mana? Saya contohkan adalah di ekonomi pembangunan, misalkan. Nah, kemudian setelah masuk ke prodinya, kemudian masuk ke semester gasal atau genapnya, misalkan semester gasal. Nah, setelah semester gasal, pilih semester berapa? 1, 3, 5, 7. Misalkan saya contohkan adalah semester 1. Klik. Sampai warna hijau seperti ini hilang. Nggak ada. Nah, kan sudah nggak ada ini. Nah, tadi bahwa di awal tadi yang pertama persiapannya adalah siapkan covernya. Nah, covernya seperti ini. Nah, covernya seperti ini. Kemudian course summary-nya itu adalah ini. Nah, ini mahasiswa yang belum masuk itu bisa melihat. Jadi bisa melihat mata kuliah-mata kuliah yang ada di sini, kemudian summary course-nya itu seperti apa. Nah, ini tujuannya adalah persiapan bahwa yang pertama tadi adalah cover, itu adalah gambar yang muncul di sini, kemudian di sini adalah summary course-nya. Nah, kemudian kalau sudah tidak ada warna hijau, berarti ini kan saya membuat di Fakultas Ekonomi, prodinya Ekonomi Pembangunan, semester gasal, semester 1. Itu ya. Nah, di PPT tadi sudah di sini. Nah, kemudian setelah semesternya sudah ketemu, maka geser paling bawah, klik add new course. Maka di sini geser paling bawah. Nah, di sini adalah add new course. Klik add new course. Klik. Nah, ini. Nah, di sini ada course full name. Ya, course full name adalah nama mata kuliahnya. Saya contohnya adalah misalkan praktek pemrograman berorientasi objek A gitu ya. Atau 1 ya. Nah, itu. Ini adalah nama mata kuliahnya. Kemudian di sini course short name-nya itu adalah biasanya itu adalah nama beken dari course tersebut. Ya, misalkan di sini adalah PPBO ya, PPBO 1. Jadi PPBO itu adalah praktek pemrograman berorientasi objek 1. Nah, gitu. Nah, kemudian di sini adalah course date-nya itu dimulai dari kapan? Nah, itu diawali dengan semester berjalan ya. Misalkan di sini saya Februari misalkan, silakan nanti ditentukan sesuai dengan tahunnya masing-masing ya. 1 Februari, kemudian nah course end date-nya ini boleh dicentang, boleh tidak. Nah, apa efeknya nanti? Jadi gini, ini misalkan mata kuliah ini tidak kita centang, maka yang berlaku hanya di tanggal awal saja, yaitu tanggal 1 Februari 2022. Sehingga ini nanti akan tertampil di semester gasal, kemudian di semester genap itu juga muncul. Tetapi kalau ini saya batasi, nah misalkan Februari sampai Agustus misalkan, sampai Agustus ya, atau Juli ya, misalkan sampai 31 Juli 2022. Nah, ini kan diaktifkan. Ini kalau centangnya tidak ada, berarti ini tidak aktif dan tidak bisa diedit. Tapi kalau ini dicentang, maka di sini akan aktif. Nah, itu artinya bahwa
mata kuliah ini setelah tanggal 31 Juli 2022 maka tidak akan tampil gitu. Tetapi kalau ini centangnya dihilangkan, maka mulai 1 Februari mata kuliah itu akan tampil terus. Nah, gitu. Itu adalah perbedaannya cost and date ya. Itu. Nah, kemudian berikutnya adalah course ID number itu adalah kode mata kuliah, itu silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan mata kuliah di prodinya masing-masing. Nah, kemudian course summary. Nah, makanya tadi sudah disiapkan yaitu course summary-nya. Course summary-nya itu apa? Nah, di sini untuk praktek di sini saya sudah menyiapkan covernya. Ya, covernya berbentuk gambar ya, berbentuk gambar. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan course summary-nya. Kemudian sini sudah membuat materinya. Nah, cost summary tinggal double klik aja. Kalau saya sendiri sudah saya buat supaya nanti nah ini ya, ini adalah cost summary-nya ya. Nah, cost summary-nya ini saya copy saja. Oh, maaf. Nah, ini contoh cost summary yang sudah saya buat. Ini adalah cost summary yang sudah saya buat. Ini tinggal di copy saja. Ya, makanya kalau sudah ada enak, tinggal nempel-nempelkan. Maka kita pastekan di sini. Ya, pastikan di sini. Kemudian di bawahnya itu adalah cost image. Ya, cost image itu adalah gambar yang akan dijadikan cover. Maka tinggal dibuka saja tadi. Ini ya. Buka, kemudian cover itu kita geser ke dalam sini. Ya, cover kita geser ke dalam sini, ke dalam area ini, area di sini. Nah, kita klik geser ke sini. Nah, gitu. Itu adalah untuk membuat cost summary sama covernya. Atau bisa di-upload boleh. Di sini misalkan diklik kemudian di browse gitu juga boleh. Di browse kemudian telusuri, kemudian filenya di mana gitu boleh. Nah, gitu ya. Intinya filenya nanti akan muncul di sini. Ya, gitu. Itu adalah cost summary-nya. Nah, selanjutnya adalah cost format. Nah, cost formatnya umumnya adalah kita berdasarkan topik, ya berdasarkan topik, bukan berdasarkan harian, ya bukan berdasarkan harian atau mingguan. Maka di sini umumnya adalah kita menggunakan berdasarkan topik. Nah, number of section-nya itu nanti akan beberapa topik, itu silakan Bapak Ibu yang lebih mengetahuinya. Nah, di sini saya contohkan adalah 14. Jadi course ini nanti berdasarkan topik dan nanti akan terdiri dari 14 topik. Kemudian selanjutnya adalah, nah kita langsung aja yang sering dipakai yaitu completion tracking. Nah tadi Bapak Ibu ya, bahwa di sini di sepada di panduan tadi ini ya, apakah setiap mahasiswa SOS atau aktiviti itu akan dicatat, yang dilakukan oleh si mahasiswa itu akan dicatat. Nah, jika iya, maka di sini pada completion tracking itu dipilih yes. Nah, ini di yes. Ya, ini di yes ya. Maka di sini tadi ini dipilih yes. Mana tadi? Ya, jadi intinya tadi di completionnya tadi dipilih yes. Ini ya, dipilih yes. Jadi intinya ini silahkan dipilih yes. Tuh. Nah, kemudian di grup. Nah, tadi bahwa grup itu apakah, nah kita cek tadi materi yang tadi. Nah ini apakah nanti itu cost itu untuk berkelanjutan atau tidak? Jika berkelanjutan, maka di sini adalah pilih yes atau no, bukan no group tapi grup ya di grup. Nah di sini bahwa grup itu ada dua yaitu separate sama visible. Nah ini ya pilih separate atau visible. Separate itu antara kelas A dan kelas B tidak bisa saling melihat. Tapi kalau visible bisa saling melihat. Oke, kita pilih visible. Nah, kemudian first grupnya kita abaikan dulu aja. Nah, kalau sudah kita pilih save and return. Ya, oke, kita pilih save and return. Ya. Nah, ini sekarang sudah jadi ini. Nah, ini berarti praktek pemrograman berorientasi objek 1 sudah muncul. Ini adalah covernya, kemudian sini adalah summary cost-nya tadi. Nah, selanjutnya bagaimana?
Nah, selanjutnya adalah kita lanjut di sini. Ini ya sudah saya tuliskan di sini. Completion trackingnya pilih yes. Kemudian grupnya pilih visible. Nah, selanjutnya adalah save and return. Baru saja kita melakukan save and return. Nah, supaya dalam pembuatan course ini sekali jadi bisa langsung digunakan, kita tidak ngeset lagi. Nah, sekarang kita masuk ke enrollment key. Ya, enrollment key itu adalah kunci yang digunakan untuk masuk ke dalam kelas tersebut. Nah, maka caranya adalah di sini tadi enrollment key-nya itu adalah silahkan dibuat. Ini menuju, jangan lupa di sini adalah turn editing on. Kalau Bapak Ibu sudah keluar course, silahkan dibuka lagi ya. Kalau di sini contohnya masih membuka course-nya ya. Jangan lupa turn editing on, kemudian pada pojok kanan atas sudah gear, pilih more, user, pilih enrollment method. Jadi ini jangan lupa di sini dibuka dulu course-nya. Ini kan masih belum course ini ya, masih kumpulan dari beberapa course, maka buka dulu course-nya. Course-nya dibuka. Nah, ini. Nah, jangan lupa di sini adalah turn editing on. Klik. Nah, setelah turn editing on, maka pilih gear, kemudian pilih more, kemudian pilih user, kemudian pilih enrollment method. Nah, pilih enrollment method. Nah, enrollment method, jangan lupa self enrollment-nya itu diaktifkan, guest dimatikan. Ini kebalik ya. Jadi cirinya aktif itu matanya terbuka, kalau tidak aktif itu matanya tertutup. Padahal yang kita aktifkan nanti adalah self enrollment method. Mahasiswa bisa mengambil sendiri, maka ini kita aktifkan dulu. Klik. Nah, hidup. Kemudian guest access itu kita matikan saja. Nah, itu. Itu adalah untuk self enrollment method. Nah, kemudian self enrollment method di sini kita pada student ini kita klik gear, kemudian kita pilih edit. Nah, ini. Nah, ini ya, self enrollment ini isikan kode yang unik, susah tidak dibaca. Kalau bawahnya sudah seperti ini, biarkan saja. Supaya karena apa? Ini tidak kita berikan kepada mahasiswa. Kemudian pada use group enrollment keys itu kita pilih Y. Tadi di sini sudah saya tuliskan bahwa di ini di use group enrollment key itu pilih yes. Maka di sini kita pilih yes supaya mahasiswa itu masuk ke dalam grup. Nah, ini artinya bahwa self enrollment ini adalah masuk ke kelas utama. Padahal di awal tadi kita pengennya mahasiswa itu masuk ke grupnya, bukan kelas utama. Maka di sini supaya nanti dia langsung masuk ke grup. Maka ini kita kuncinya tidak usah kita berikan, kemudian kita pilih yes. Kalau sudah, kapan berlakunya di sini? Nah, berlakunya silahkan diaktifkan. Nah, misalkan mulai dari 2 Februari misalkan ya. 2020 Februari, enditnya terserah mau diaktifkan boleh atau tidak. Nah, kalau sudah tekan save change. Nah, itu. Nah, itu baru membuat grup yang di utama. Nah, selanjutnya adalah kita membuat kelas itu mau dibagi menjadi berapa kelas. Nah, ada berapa kelas. Nah, di sini kita akan membuat sebuah grup. Nah, contohnya bahwa mata kuliah ini nanti akan ada 2 kelas. Contohnya, misalkan nama kelasnya adalah 2022A, kemudian sama 2022B. Nah, caranya adalah silahkan buka course-nya lagi. Ini, kembali ke sini. Nah, kemudian jangan lupa sini turn editing on, karena sudah off, berarti sudah on ya. Kemudian diklik, kemudian pilih more, lagi-lagi gear, kemudian more. Ya, kalau tadi ke user enrollment method kalau tadi, nah sekarang pada course administration-nya kita bikin grup. Nah, kemudian pilih user, kemudian sini kalau tadi enrollment method, maka kita pilih grup. Klik grup. Nah, nama grupnya apa? Jadi kita create group. Jadi kita geser ke bawah, kita pilih create group. Nah, nama kelasnya adalah misalkan semesternya dulu 2022A misalkan. Nah, kelas 2022 itu passwordnya apa nanti? Ya, kita kasih password aja. Misalkan kelas 2022A, misalkan ya ini ya. Nah, kelas 2022A. Nah, kunci inilah yang akan kita berikan kepada mahasiswa. Nah,
Nah, jadi kunci inilah yang akan kita berikan kepada mahasiswa kelas A. Jadi kelas A nanti kita kasih kunci seperti ini. Nah, kalau sudah kita pilih Save Change. Save Change. Nah, ini baru proses. Nah, nanti prosesnya sudah selesai, kemudian kita membuat kelas baru, ya ini 2022A. Kita buat baru, ini masih 0, belum ada peserta. Kemudian kita tak buat lagi, yaitu create group, itu adalah 2022B. B. Misalkan passwordnya adalah kelas 2022B. Nah, kita lihat dulu ya hasilnya ya. Nah, ini kelas 2022B. Password ini tidak boleh sama antara kelas 1 dan yang lainnya. Jadi kalau sama nanti ditolak. Nah, jadi tadi kelas A itu adalah kelas 2022A, kelas B kelas 2022B kuncinya. Kemudian kita save change. Ya, kita save change. Nah, kalau sudah, berarti kita mata kuliah ini sudah bisa mau dipakai berdasarkan kelas, gitu. Nah, sekarang cirinya adalah bahwa kelas itu sudah ada kuncinya atau belum, itu nanti silahkan Bapak Ibu melihat di prodi tadi. Prodi tadi contohnya kan di saya FEB, EP semester 1. Ini kan semester 1, maka di sini ada pemrograman berorientasi. Ini saya kalau sini langsung kelihatan sini bisa, atau saya klik di semester 1 ini saya klik, maka tadi praktek pemrograman berorientasi objek 1, maka di sini ada tanda kunci. Nah, itu artinya bahwa mahasiswa itu kalau pengen masuk ke kelas di sini, maka harus menggunakan kunci atau key-nya. Seperti itu. Nah, coba sekarang bagaimana cara memasukkan mahasiswa? Contoh, ini alamatnya ini ya. Alamat ini, saya membuka browser baru. Ya, saya membuka browser baru. Itu, ini nama saya yang admin ya. Nah, sekarang kita akan mengakses ke Sepada. Nah, ini akunnya adalah mahasiswa. Nah, ini kan belum login ya ini ya. Login. Nah, ini saya contohkan adalah mahasiswa 1. Nah, umumnya mahasiswa nanti pakai loginnya pakai SSO nggih. Ya, tetapi karena saya hanya untuk uji coba, maka saya menggunakan akun yang ada di sini. Oke. Ya, ini adalah akunnya mahasiswa MHS 1. Nah, namanya adalah Anton Sujarwo. Nah, Anton Sujarwo. Nanti kalau Bapak Ibu sudah memberikan link ini tadi, Bapak Ibu kan bisa ngopi link ini ya. Link ini diberikan kepada mahasiswa. Ini, maka nanti mahasiswa tinggal dipastekan sini aja. Ini. Nah, maka di sini langsung ada apa? Praktek pemrograman berorientasi objek 1. Maka di sini dia harus masukkan kodenya di sini. Nah, di sini harus masukkan kodenya. Jadi mahasiswa silahkan Anda akses ke alamat Sepada ini dengan enrollment key seperti ini. Nah, si mahasiswa ini dia mau masuk kelas A atau B. Contoh misalkan dia akan masuk ke kelas B. Berarti tadi kuncinya adalah kelas 2022B. Kemudian enroll me. Berarti dia nanti akan masuk ke kelas B. Oke, kita lihat enroll me. Nah, si mahasiswa B dia sudah bisa masuk ke mata kuliahnya. Walaupun mata kuliahnya ini belum ada isinya ya. Belum ada isinya, nanti isinya akan kita bahas berikutnya. Nah, jadi intinya mahasiswa itu sudah bisa masuk ke kelas B. Nah, coba kita lihat dari sisi dosen. Nah, ini sisi dosen ya. Nah, untuk melihat mahasiswa yang sudah masuk atau belum, silahkan diklik partisipan. Klik partisipan. Nah, maka geser ke bawah, ini ada mahasiswa masuk, yaitu 1, yaitu namanya adalah Anton Sujarwo, dia masuk ke kelas B. Nah, ini grupnya namanya adalah grup 2022B. Berarti si mahasiswa Anton ini, dia masuk ke kelas 2022B. Nah, demikian juga untuk mahasiswa yang lainnya. Nanti silakan Bapak Ibu memberikan kuncinya sesuai dengan kelasnya masing-masing.
Oke, Bapak Ibu semuanya, untuk pembahasan sepada kali ini cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa simak video pembahasan penggunaan sepada pada seri-seri berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.